Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi sektor publik yang terdiri dari saya sendiri, Apriliani Nurmalasari, dan rekan saya, Anggi Kunintari. Pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih akuntansi sektor publik itu? Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Kita bahas yaitu tujuan akuntansi sektor publik. Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association ada dua. Yang pertama yaitu kontrol manajemen. Kontrol manajemen bertujuan agar memberikan informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, tepat, efisien, dan ekonomis atas operasional serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik. Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas suatu sumber daya yang berada di bawah wewenang manajer tersebut. Yang akan kita bahas yaitu karakteristik akuntansi sektor publik. Karakteristik akuntansi sektor publik itu ada 4. Yang pertama yaitu jika dilihat dari segi penggunaannya, artinya akuntansi jenis ini dipakai pada sektor pemerintahan daerah serta pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu berfokus pada sifat lembaga, artinya akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Dan yang ketiga yaitu berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi lingkungan. Artinya, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan yang kompleks. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Komponen yang pertama yaitu komponen ekonomi yang terdiri dari tingkat inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, dan tenaga kerja produktif. Kedua yaitu komponen politik, terdiri dari relasi negara dengan masyarakatnya, legitimasi hukum pemerintah, serta tipe pemerintahan. Ketiga yaitu komponen kultural, terdiri dari keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang selanjutnya sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau moral. Dan yang terakhir yaitu historis atau sejarah. Yang selanjutnya yaitu komponen demografis. Komponen demografis itu terdiri dari tingkat pertumbuhan penduduk, struktur atau penyebaran usia penduduk, dan migrasi atau transmigrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Kunintari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Apriliani Nurmalasari. Materi yang selanjutnya yaitu tentang akuntansi sektor publik dibedakan atas dua. Yang pertama yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah merupakan data akuntansi ditujukan agar memberikan informasi tentang transaksi ekonomi maupun keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Yang kedua yaitu akuntansi sosial. Akuntansi sosial menjadi akuntansi yang dipakai dalam pencatatan peristiwa ekonomi pada sebuah organisasi non-profit atau nirlaba. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Yang pertama yaitu dilihat dari tujuan. Untuk akuntansi sektor publik tujuannya yaitu tidak untuk mencari laba atau profit. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta tujuannya yaitu untuk mencari laba atau mencari profit. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi yang digunakan. Untuk akuntansi sektor publik, struktur organisasinya yaitu kaku, birokratis, dan hierarkis. Sedangkan akuntansi sektor swasta datar, piramid, fleksibel, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik anggaran yang digunakan. Untuk sektor publik yaitu terbuka umum, sedangkan untuk sektor swasta yaitu tertutup. Yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi yang digunakan. Untuk sektor
pertanggungjawaban akuntansi yang layak, kebijakan penghasilan, serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi baik dari DPR atau DPRD atau komisaris. Yang kedua yaitu prinsip bruto. Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto serta biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurangan pendapatan serta perlu dilaporkan dengan lengkap kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. Dan selanjutnya yaitu periodika. Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode. Maka otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode tersebut. Yang terakhir yaitu spesifikasi. Pengeluaran yang bertujuan khusus wajib didasarkan atas persetujuan DPR atau DPRD atau komisaris. Paparan materi tentang akuntansi sektor publik yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.